Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Akmalila, student Arts Universitas Ibrahimi, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Teknologi Informasi. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang OSI. Open System Interconnection (OSI) Model. Model referensi jaringan terbuka (OSI) atau OSI Reference Model for Open Networking adalah sebuah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh Badan International Organization for Standardization (ISO) di Eropa pada tahun 1977. OSI sendiri merupakan singkatan dari Open System Interconnection. Model ini disebut juga dengan model 7 lapis OSI atau OSI 7 Layers Model. OSI layer di sini sebenarnya dibuat agar menjadi model protokol komunikasi yang diadopsi secara internasional oleh para pengembang di bidang internet. Sayangnya, hal tersebut gagal terwujud karena munculnya protokol TCP atau IP hasil pengembangan Departemen Pertahanan IC. Protokol baru dianggap lebih efisien dalam mengaplikasikan, namun OSI layer tidak hilang begitu saja. Saat ini, protokol ini masih dipakai secara luas, terutama dalam bidang pendidikan, untuk menjelaskan sistem kerja dan hubungan antar protokol dalam jaringan komunikasi. Pengertian OSI. OSI System Interconnection atau OSI adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah karangan yang bersifat konseptual. Namun saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Maka dibutuhkan standar khusus untuk memungkinkan komunikasi dapat terjalin secara menyeluruh. Oleh karena itulah, kemudian ISO International Standard Organization menetapkan standar OSI layer tentang protokol komunikasi untuk segala jenis sistem jaringan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa OSI layer adalah sebuah konsep yang memungkinkan pertukaran informasi terjadi antara berbagai jenis sistem komunikasi komputer dengan menggunakan protokol standar yaitu TCP atau IP. Protokol sendiri merupakan format aturan tentang proses pertukaran informasi antar komputer menggunakan TCP, Transmission Control Protocol atau IP interprotokol, sementara IP adalah sistem alamat dalam jaringan internet yang dihubungkan oleh TCP. Tujuan OSI, pembuatan OSI layer adalah menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau vendor sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interpolate yang berarti user dapat melakukan kerja sama dengan produk atau sistem tanpa perlu melakukan penanganan secara khusus atau spesial. Tujuan utama menggunakan model OSI adalah untuk membantu desainer jaringan memahami fungsi dari tiap-tiap layer yang berhubungan dengan aliran komunikasi data, termasuk jenis-jenis protokol jaringan dan metode transmisi. Fungsi OSI layer. Ada 3, physical, data link, network. Physical menentukan tegangan, kecepatan, besaran fisik, dan mengalir bit-bit antar device, dan data link menyediakan akses ke media menggunakan MAC address dan melakukan error detection. Network menyediakan logical addressing dan menentukan route menjadi tujuan. 7 model OSI. Di sini OSI memiliki 7 model, yaitu application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Standar OSI layer bekerja dalam prosedur yang sistematis. Konsep ini membagi alur sistem komunikasi secara runtut ke dalam 7 lapis abstrak layer dengan penerapan masing-masing. Berikut ini penjelasan dari satu application layer. Application layer adalah lapisan yang menjadi pusat center terjadinya suatu interaksi antara pengguna end user dan user. Menjadi aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Selain itu juga mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan resource jaringan. Tahapan ini berhubungan langsung dengan menggunakan application layer, merupakan prosedur menyambungkan komunikasi dari perangkat. Artinya application layer adalah
menghubungkan antara perangkat dan sistem komunikasi. Contohnya saat mengirim surel, program email seperti Gmail akan memulai komunikasi dengan jaringan sebelum pesan bisa terkirim. Disinilah application layer berlangsung melibatkan protokol HTTP atau SMTP atau FTP dan telnet. Presentation layer adalah lapisan yang keenam, mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh hubungan jaringan. Presentation layer ini bertanggung jawab untuk mempersiapkan data agar bisa digunakan dengan program tertentu, atau dengan kata lain mempresentasikan data agar program tersebut dapat menyerap, mengakses, dan menggunakannya. Presentation layer berperan sebagai penerjemah bahasa komunikasi yang berbeda antar dua perangkat komputer, melakukan enskripsi data dari perangkat sumber lalu mendekripsinya pada perangkat penerima. Session layer adalah lapisan yang kelima. Session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Contoh protokol yang berada pada session layer adalah NFC, MFC, NFS, atau SMB, atau RTP, dan lain-lain. Durasi waktu yang diperlukan untuk berkomunikasi disebut session atau sesi. Lapisan ini bertanggung jawab untuk membuka jaringan dalam durasi waktu yang cukup agar pertukaran data perjalanan dengan baik. Transfer layer adalah lapisan yang keempat. Transfer layer mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Pada layar ini juga menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data seperti protokol TCP. Transfer layer berperan sebagai penanggung jawab kiriman pesan antar dua perangkat, mengambil data dari layar sebelumnya dan meneruskan ke lapisan berikutnya, sekaligus memastikan bahwa data tersampaikan dengan baik. Lapisan ini juga bertanggung jawab mengendalikan alur komunikasi antar dua perangkat yang kecepatan internetnya berbeda agar dapat saling mengoptimalkan, juga memastikan data tersampaikan secara lengkap dan meminta kiriman ulang jika gagal. Network layer adalah lapisan yang ketiga. Tugas dari network layer adalah membuat header untuk paket yang berisi informasi IP internet protokol, baik IP pengiriman atau IP tujuan data pada suatu kondisi. Network layer juga melakukan proses routing melalui internet walking dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layer ketiga. Network berarti jaringan dalam hal ini. Network layer bertugas untuk memberikan jalur sebagai fasilitas bagi proses pertukaran informasi antar dua jaringan berbeda. Network layer tidak diperlukan pada komunikasi perangkat di jaringan yang sama. Network layer mencari jalur komunikasi terbaik antar jaringan atau routing. Lapisan ini menyalurkan data kiriman dari perangkat sumber dengan cara membagi dalam paket-paket kecil lalu menyusunnya kembali ketika telah sampai pada perangkat penerima. Data link layer adalah lapisan yang kedua. Menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format dan menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti hook, repeater, VGen, dan switch pada layar kedua dapat beroperasi. Pada level ini juga terjadi koneksi kesalahan. Flow control mengalamatan hardware atau perangkat keras seperti halnya pada MAC address, media access control address. Selanjutnya physical layer adalah lapisan yang pertama. Fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode pesinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Physical layer di sini adalah lapisan paling dasar dari ketujuh OSI layer. Bertanggung jawab mentransmisikan data dalam bentuk bit stream. Physical layer mencakup segala peranti pertukaran informasi yang dimiliki oleh dua perangkat yang melakukan
yang melakukannya, termasuk kabel dan tombol-tombol. Bitstream bisa dikatakan sebagai data digital, bentuknya tak kasat mata dan berurutan melalui alur tertentu yang bisa ditransmisikan melalui media fisik. Oke, selanjutnya cara kerja OSI layer. Pertama adalah application layer akan mengirimkan data dari pengguna ke perangkat komputer. Yang kedua, pada presentation layer terjadi konversi email menjadi sebuah format jaringan. Yang ketiga, pada session layer akan membentuk sesi perjalanan data hingga seluruh proses pengiriman data selesai dilaksanakan. Dan yang keempat, di dalam transfer layer mengirim melakukan pemecahan data. Kemudian data tersebut dikumpulkan pada transfer layer penerima. Dan yang kelima, dan network layer membuat alamat sehingga dapat menuntut dan mengarahkan data pada tujuan yang benar. Dan terakhir adalah alur proses akan berbalik dari physical layer menuju application layer, nantinya akan mengarahkan pada jaringan komputer penerima. Pada data link layer akan berbentuk data dalam bentuk frame serta alamat fisik. Pada lapisan utama, tepatnya physical layer, dan akan dikirim melalui medium perantara jaringan menuju lapisan transport penerima. Oke, cukup mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.